kita status baru, rezeki baru. Nah berbicara tentang status baru, rezeki baru nih. Tadi Ustadz Bani, kita kan berbicara tentang rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Alhamdulillah kalau dikasih lebih bisa bagi-bagi ke keluarga. Tapi ini ya buat diri kita sendiri aja ngepas gitu ya. Ternyata menikahi, ya maaf ya misalkan istri kita atau suami kita gitu ya. Kita ketika menikah punya tanggungan harus menanggung atau ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ipar-ipar atau mertua. Bukannya nggak mau berbagi, tapi emang uang kita sendiri aja masih minim. Dalam pandangan Islam bagaimana? Mohon tausiahnya. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Terkadang ada sebagian kita yang merasa dilema. Ustaz gimana? Saya harus berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada ibu. Dan di antara berbuat baik atau berbakti kepada orang tua adalah kita memberikan materi atau nafkah. Tapi di sisi lain bagi seorang laki-laki, seorang suami, Allah memerintahkan wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami wajib memberikan rizki dan juga pakaian kepada istrinya dengan cara yang patut. Jadi ke orang tua ini harus, ke istri dan anak juga harus, kewajiban. Sebetulnya mestinya ini kita lakukan secara berdampingan, jangan dibentur-benturkan. Orang tua dulu apa istri dulu? Dua-duanya. Tapi sedikit, ya udah saling sedikit. Ustaz nggak bisa, saling sedikit pun udah mentok ini, nggak bisa. Harus salah satu Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Imam Nawawi pernah ditanya juga dalam hal tersebut, lalu dalam fatwanya beliau mengatakan, mestinya seorang laki-laki dia bertanggung jawab memberikan nafkah ke orang tua dan juga anak istri dengan porsi yang sama. Maksudnya sama-sama mendapat. Tapi seandainya dia tidak bisa, dia harus memilih salah satu karena keterbatasan ekonomi, maka kata Imam Nawawi boleh dia mendahulukan istri dan anak-anaknya dibandingkan orang tuanya. Masya Allah. Tapi dengan syarat kata Imam Nawawi, yukhfihi an ummiha, tolong dijaga perasaan ibunya, dirahasiakan gitu. Jangan, ma mohon maaf ya ma, ke istri saya dulu ya mama besok aja. Ah, itu tersinggung. Cari nanti. masalah itu. Masalah. Atau dia nggak ngomong, tapi istrinya langsung bikin update status. Alhamdulillah suamiku meskipun lagi susah, sempat-sempatnya beliin cincin. Lihat orang tua kita, nangis itu. Masalah Ya baru lagi. Masalah baru lagi. Jadi boleh mengutamakan, mendahulukan pasangan kata Imam Nawawi dengan syarat menjaga perasaannya. Gimana Ustaz? Ustaz curhat. Makanya Abu Syuja mengatakan, memang kita ini sebagai anak wajib menafkahi orang tua. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, bakti seorang anak yang sudah berumah tangga, yang dia berpenghasilan, kewajiban baktinya ke orang tua itu adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ya. Tapi kata Abu Syuja, kewajiban memberikan nafkah ke orang tua itu bersyarat. Kepada anak dan istri tanpa syarat. Pokoknya selama dia anak kita, istri kita tanpa syarat. Masya Allah. Apa syaratnya ke orang tua? Kata Abu Syuja, ke orang tua kita memberikan nafkah kalau orang tua secara materi memang kekurangan. Maka wajib. Tapi kalau banyakkan orang tua daripada kita, Ustaz pendapatannya. Malu ngasihnya juga malu ya Ustaz. Ustaz lagi ngomong ke sebelah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz mah begitu. Jadi ke orang tua itu wajib, cuma bersyarat. Kalau orang tuanya betul-betul secara ekonomi kurang mampu, maka wajib anak ini untuk memberikan materi. Tapi kalau dia mampu, maka anak tidak wajib. Sehingga memberi alhamdulillah, tidak memberi pun tidak menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Atau misalnya orang tua sedang sakit, membutuhkan bantuan, nah itu wajib baru ya. Tapi Rasul SAW pernah ditanya, ya Rasul, ayyus sadaqati afdal. Ya Rasul, sodakoh yang paling afdal itu yang bagaimana? Kata Rasul SAW, juhdul mukil. Ketika kita sedang susah, ketika kita sedang kekurangan, ketika kita sedang terbatas, masih bisa menyisihkan untuk orang. Disitulah afdal sedekah, sebaik-baiknya sedekah. Maka yuk meskipun lagi sulit, lagi susah, sempatkan sedikit untuk memberikan kepada terutama orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaAllah. Artinya bersedekahlah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Betul. Gitu ya Ustadz Bani. Bagus banget tausiahnya ya. Masya Allah. Dan gak pernah ada namanya orang miskin karena memberikan rezeki kepada keluarga atau kepada orang tua khususnya ya. Jadi insya Allah Allah mudahkan kita semua. Orang tua bersyarat, istri tanpa syarat. Masya Allah, luar biasa. Nah ini guru-guruku dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita saksikan yuk ada sebuah tayangan yang katanya lagi viral banget nih Ustadz. Seperti apa tayangannya? Ini dia.
Kisah pilu yang diunggah oleh akun Instagram @ajo_mani123 pada Sabtu 3 April tersebut kemudian viral di media sosial. Dilansir oleh tribunbatam.id, dalam unggahan, video itu memperlihatkan seorang pengantin wanita yang meninggal seusai akad nikah. Sang mempelai pria terlihat menangis hingga pingsan saat mengetahui istrinya yang baru saja dinikahi meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kampung Melayu, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Pagalung, Kota Padang. Hingga kini, belum diketahui penyebab pengantin wanita tersebut meninggal dunia. Namun pihak keluarga merasa kehilangan dan sangat tidak percaya melihat pengantin wanita itu meninggal dengan cepat. Mempelai pria bahkan harus digendong karena pingsan seusai melihat istrinya meninggal dunia. Meninggalnya mempelai wanita tepat sebelum acara arak keliling kampung menggunakan baju pernikahan dilaksanakan. Berharap di arak keliling kampung menggunakan baju pernikahan, namun nahas tidak terwujud. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Emang yang namanya umur kita nggak bisa memajukan sedetik, nggak bisa memundurkan sedetik ya Ustadz ya. Nggak bisa Sedih request. banget nggak bisa request dan kita nggak pernah tahu gitu. Nah Ustadz Syam, kalau keadaannya seperti ini, apakah maaf sekali dengan status baru kita, maaf sebagai duda ataupun sebagai janda itu masih bisa disebut sebagai rejeki? Kok ketawa Ustadz Syam? Ustadz Maulana senyum-senyum soalnya. Ini yang mau jawab Ustadz Syam apa Ustadz Maulana? Baik. Sama aja. Kalau aku dalam banget. Oh ya udah Ustadz Syam aja kalau begitu silahkan tausiahnya Sampai Ustadz Syam. guru-guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa setelah melihat video yang barusan tayang. Inilah bukti bahwasanya benar-benar tuh rezeki, jodoh, ajal, ya mempunyai keturunan semuanya di luar kendali manusia. Subhanallah, memanglah Allah itu maha kuasa dan Allah maha adil, Allah juga maha baik. Jadi di balik suatu musibah pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar di dalamnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Semoga yang ditimpa musibah Allah berikan sesuatu yang lebih baik dan Allah berikan kesabaran atas musibahnya. Pertanyaannya adalah karena kita bahas status baru, rezeki baru, apakah kan kalau habis menikah tuh rezekinya bertambah katanya. Pintu rezeki Allah dibuka bagi mempelai. Apakah kalau seperti tadi atau misalnya orang yang telah menikah namun berpisah ya, baik itu meninggal dunia ataupun cerai hidup ataupun cerai mati, maka subhanallah apakah tetap rezekinya bertambah? Kita bahas yang perempuan dulu, yang maaf janda. Janda dalam Al-Quran atau dalam hadis baginda Nabi SAW itu sangat dimuliakan. Ya, sangat dimuliakan. Barang siapa yang menafkahi janda, berusaha menafkahi janda dan orang miskin, pahalanya bagaikan berjihad fisabilillah. Subhanallah, berjihad fisabilillah. Atau pahalanya seperti orang yang senantiasa puasa di siang hari dan senantiasa bangun malam sholat tahajud. Tapi subhanallah, apa yang dimaksud dalam hal ini bahwasanya rezeki itu memang Allah sudah atur. Jadi seperti orang berjihad fisabilillah, puasa di siang hari dan juga sholat tahajud di malam hari ketika menafkahi janda. Teman-teman jangan cari jauh-jauh janda tersebut. Banyak janda kerabat subhanallah. Misal nih kita udah nikah, orang tua kita meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia, otomatis ibu kita jadi janda. Jangan telantarkan ibu kita, itu juga sama saja menafkahi, seorang janda menafkahi ibu kita, tante kita, saudara kita, sepupu kita, banyak janda-janda terdekat. Itu yang kita nafkahi, itu yang kita kasih rezeki. Jangan kau cari di pulau seberang. Cari di pulau seberang yang cantik lagi carinya, yang Masih muda muda lagi, lagi, masih waduh. muda lagi subhanallah. Ini kan ada modus ya, maka subhanallah menafkahi. Ya kalau dikatakan yang mana lebih mulia Ustadz, menafkahi atau menikahi? Kalau menafkahi janda dan menikahi janda berarti kalau sudah dinikahi udah statusnya bukan janda lagi, beda lagi Beda berarti. lagi ceritanya. Nah, jadi kalau menafkahi itu beda dengan menikahi janda. Yang kedua bagaimana kalau duda? Duda dibukakan juga pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi kemana Ustadz Maulana? Mau pergi kemana di Saya sini tuh aja? sengaja bahas janda lama-lama karena ada guru saya di Oh, sini. gak enak ya? Iya, saya nungguin waktunya habis baru mau bahas tentang duda. Rezekinya tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan pengalaman kebocorannya juga besar karena tidak ada istri yang menahan. Biasanya ada Umi Naura yang nahan-nahan Ustadz bersedekah, sekarang tidak ada, makanya Ustadz selalu kehabisan. Baru masuk transferan habis lagi, keluar terus, nggak ada Umi Naura yang ngatur. Nggak ada yang bantu manajemen keuangannya. Bener. Tapi kalau Duda tuh perlu dibantu atau enggak sih? Harusnya. Oh tetap dibantu Ya ya? makanya tadi tuh Ya janda-janda itu itu. harus diingatkan. Apa? Duda itu diingatkan. Diingatkan. Kalau janda Kalau dibantu. janda dibantu. Dibantu, Kalau Duda nafkahi. diingatkan. Oh, walaupun jandanya maaf nih, misalkan dalam keadaan yang cukup gitu, nggak dalam keadaan miskin gitu, tetap kita bantu. Oh cari yang miskin, Oh, cari yang miskin. kirain Kalau walaupun yang kaya mungkin dihibur, ditemenin. gitu. Yang temenin tapi yang semahrom. Iya dong. Bukan yang nggak semahrom yang ditemenin. Baiklah kalau begitu campers kita ketawa-ketawa mungkin mau cari jodoh juga ya, kita doain. Nah sekarang Jamaah Islam itu Indah, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertama-tama nih ada yang masuk ke dalam Instagram kita dari @hamba_Allah. Alhamdulillah saya udah dikasih rezeki anak tahun ini setelah 1 tahun menikah, namun anak saya mengalami komplikasi kista ginjal. Finansial saya lagi tidak mendukung. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam? Baik, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah. Jadi kalau Allah yang ngasih anak, Allah pula yang ngasih penyakit, tapi Allah juga yang akan ngasih obatnya. Allah juga yang akan memberikan kesembuhannya. Masalah finansial, Allah juga yang ngasih rezeki, kadang pula Allah yang mencabut rezeki tersebut. Maka tadi ada doanya. Yang pertama langsung istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua sambung doa daripada Rasulullah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah kokohkan aku, kuatkan aku, sabarkan aku menghadapi musibah. Dan juga gantikan aku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Maksudnya kita sedang tertimpa sakit, yang jauh lebih baik daripada yang sakit adalah sehat. Berarti kita minta sehat dari Allah. Kita tertimpa kemiskinan, berarti yang jauh lebih baik daripada kemiskinan adalah harta yang berlimpah. Yang jauh lebih baik daripada kesusahan adalah kemudahan. Maka minta dengan doa ini, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yang kedua, tetap berusaha berikhtiar. Karena ada juga orang bilang Allah yang menyembuhkan, gak usah berobat. Tetap berobat sesuai dengan kemampuan kita. Pasti Allah akan membukakan jalannya. Perbanyak istighfar, perbanyak salat duha, perbanyak baca Quran, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Allah itu tidak diam, Allah tidak tuli, Allah mendengarkan doa-doa kita. Insya Allah diberikan kemudahan. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya dari Instagram @ngumrotul_arafah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, seluruh takdir kehidupan manusia itu kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang saya mau tanyakan, apakah isi dari Lauhul Mahfuz ini bisa diketahui oleh selain Allah? Karena saya pernah datang ke seorang ustadz, saya sangat menginginkan sekali untuk lolos CPNS. Saya datang ke sana untuk minta doa agar dimudahkan. Dan menurut ustadz tersebut, takdir saya di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa jadi PNS. Jujur saya mengetahui hal tersebut agak kecewa dan gak percaya dan gak percaya juga. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Dan agar saya tidak menggebu-gebu dalam mengejar keinginan saya, gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz Maulana Iya, nih? saya langsung buka masker mau jawabnya lewat tausya aja deh. Silahkan Ustadz Maulana, makasih silahkan. banyak. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 yang akan saya sampaikan perihal tentang Lauhil Mahfuz. Mohon maaf, Lauhil Mahfuz itu tempat untuk menyimpan segala rahasia di langit dan di bumi. Dan tidak ada yang mengetahui. Tapi saya mau klarifikasi dulu. Bisa jadi Ustadz yang ditanya ini banyak pengalamannya. Jadi kita tetap berbaik sangka. Karena kita bisa bertanya sesuatu yang kita tidak tahu kepada ahlinya, dokter. Nah boleh. Oh tahu apa dokter ini tentang penyakit saya? Kan tidak dilihat di dalam. Berdasarkan pengalaman. Maaf bisa jadi lihat dari urinnya. Bisa jadi dilihat dari matanya. Kalau ada bintik mah, oh bisa jadi dilihat dari kukunya. Bisa jadi disuruh begini tangannya, oh asam urat ini. Karena berdasarkan pengalaman. Pengalaman ini coba. Pengalaman saya. Seperti itu. Jadi mohon izin. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Sekali lagi.
Tidak ada yang bisa berubah takdir selain doa karena doa itu tarik menarik dengan takdir. Dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali perbuatan baik itu. Jadi perihal tentang lauh mahfuz itu sudah diaturkan. Nah dari sinilah jin itu berusaha untuk mencuri berita. Untuk apa? Untuk memberikan kabar kepada dukun-dukun. Nah, sehingga untuk menipu manusia dan dengan tujuan apa? Untuk merusak atau memainkan akidah manusia. Makanya siapa yang datang untuk mencari kabar-kabar tentang ininya kepada dukun, maka tidak diterima sholatnya. Nauzubillah min dzalik. Iya, Jangan pernah kan? percaya yang kayak gitu-gitu ya Nggak Ustadz ya. boleh. Nauzubillah min Dan dzalik. tapi kalau kita datang ke ahli ekonomi. Betul. Contoh kita ahli politik. Betul. Kita tanya-tanya, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah karena berdasarkan keahlian, kemampuan, dan apa pengalaman. Anak datang ke orang tua, nanya persoalan rumah tangga. Cepat itu. Oh, Cepat banget. betul. Anak datang kepada sosok politikus, datang ke politikus yang senior untuk mengetahui bagaimana caranya jadi bupati yang baik. Masya Atau untuk Allah. menjadi gubernur, untuk Masya menjadi Allah. seterusnya. Itu boleh. Boleh. Berdasarkan apa? Keahlian, kemampuan, pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar prediksi kayak cenayang gitu, enggak Nggak ya. bisa, Nauzubillah min dzalik. karena tidak ada yang tahu itu. Baiklah kalau begitu jazakallah khair Ustadz Maulana. Tapi saya mau nanya lagi nih sama Ustadz Ya. Maulana nih. Tentang status tadi itu. Ya. Maaf status Oh ya, duda dan duda itu janda. tadi, Ya. ya. Maaf nih Ustadz karena Ya, ini ya, ya. pertanyaannya ini nih benar-benar menggelitik sekali nih. Heeh. Kalau tadi itu kan masalahnya karena cerai mati ya. Tapi bagaimana kalau cerai hidup nih? Maaf banget ya. Ini kan kesannya perceraian itu karena ada kesalahpahaman, cekcok itu kan masalah. Itu kan bukan rezeki. Apakah dengan status baru masih bisa disebut sebagai rezeki? Nggak bisa, Oh nggak bisa. nggak bisa. Maksudnya gimana Nggak Ustadz? bisa sekarang saya jawab. Oh ya udahlah kalau begitu setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Harus panjang nih pembahasannya.